Karena waktu itu pertanyaan cuma satu. Tesnya waktu aku dikasih banyak Excel, dikasih banyak laporan keuangan. Terus pertanyaan cuma satu, simple. As a business partner, how would you run the business? Gitu. Boleh ngasih tips gak sih gimana bisa masuk di perusahaan-perusahaan ternama? Know yourself. Karena ketika kita mau ngelamar ke satu perusahaan, yang kita jual itu diri kita sendiri. Apa value yang kita bisa kasih ke company? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, berjumpa lagi di podcast Komisi dan Bimbingan Konseling Sekolah Vokasi PB. Bersama saya Clara Cintaka dari Program Studi Akuntansi Angkatan 55. Podcast ini merupakan podcast kerjasama dari Bimbingan Konseling Sekolah Vokasi PB dan Program Studi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita menghadirkan alumni dari Program Studi Akuntansi Angkatan 47, yaitu ada Kak Firman Andri Wijaya. Halo Kak Firman. Halo. Baik, dibuka aja ya? Boleh dibuka aja dulu. Nah, halo Kak Firman, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Gimana, sehat Clara, ya. Sehat. Biasalah Bogor hujan ya, hujan terus. Mendung, jam 2 juga udah mendung. Iya. Apalagi sekarang tadi udah hujan lebat banget sampai banjir saya tadi di jalan. Iya, benar. Nah, begini Kak, kan kakak ini alumni dari program studi akuntansi ya. Boleh diceritain dulu nggak sih awal mula gimana akhirnya kakak bisa masuk sekolah vokasi PB? Oh, dulu belum sekolah vokasi ya? Dulu masih program masih diploma. Masih diploma, program. Ya namanya bukan vokasi waktu itu. Jadi sebenarnya waktu itu kebetulan karena sebenarnya keterima sih di Bandung waktu itu Telkom dan juga namanya Presiden University. Nah, cuman karena ya ada satu dan lain hal akhirnya memutuskan keperluannya akhirnya dan di sini sih itu. Jadi kayaknya di Bogor aja deh, harus di Bogor gitu itu keperluannya. Jadi yaudah cari mana nih waktu itu kan karena udah lewat semuanya, udah tes udah lewat kayaknya IPB masih ada penerima nih. Jadi, dan anyway kita juga kan tahu IPB salah satu universitas yang terbaik gitu di Indonesia. Betul. 5 terbaik kan sekarang. Ya jadi waktu itu milih ya udah kenapa nggak IPB aja gitu, dan kebetulan memang itu ada akuntansi yang memang jadi salah satu program yang pengen dipilih waktu itu. Baik. Jadi ya udah daripada jauh-jauh dan emang harus di Bogor udah di IPB. Anyway pasti bangga juga kan di IPB gitu. Benar banget. Pasti teman-teman di rumah juga bangga ya masuk sekolah vokasi IPB. Harus dong. Harus banget. Nah, dulu itu berarti masuknya jalur reguler ya? Iya betul, jalur reguler berarti reguler. tes dulu. Oke. Nah tadi kan dibilang kalau misalnya emang pengen banget akuntansi. Emang dari dulu punya minat yang besar di akuntansi nih Kak? Sebenarnya to be honest frankly enggak sih. Jadi kayak waktu itu sebenarnya pengennya IT dan kebetulan juga sekarang agak sedikit nyesel sih kenapa ngambil IT. Tapi ya karena waktu itu emang satu keluarga accounting semua. Kebetulan orang tua accounting, kakak accounting, dua-duanya accounting orang tua, jadi ya udah kenapa enggak, kan jadi banyak ilmu bisa nanya gitu sih. Waktu jadi ya udah ke situ. Anyway juga sebenarnya salah satu yang akan kepake kan salah satunya adalah itu tadi financial knowledge itu pasti penting banget untuk kedepannya gitu sih. Betul, financial knowledge itu emang bener-bener diperluin ya teman-teman. Nah, penting. Tadi tuh ada yang menarik nih Kak, ternyata sekeluarga akuntansi semua ya. Betul. Nah, sampai akhirnya masuk di akuntansi PB nih, pernah gak sih waktu ngejalaninnya gitu, pernah nyesel gak? Apalagi di program studi akuntansi kan mayoritas pasti cewek kan. Gak tau sih kalau di angkatan saya pasti isinya cewek semua sih. Sebenarnya kalau cewek atau cowok ya anyway di dunia juga lebih banyak cewek ya dibanding cowok ya. Jadi ya udah pas banget. Tapi ya nyesel sih enggak pas masuk, karena sebenarnya seru-seru aja sebagai dari sisi challengingnya juga cukup ada gitu. Financial itu kayak justru sebenarnya menurut saya ya accounting itu tuh atau financial knowledge itu wajib banget ditahuin sama semua orang gitu. Itu basic dasar yang sebenarnya orang harus tahu accounting tuh. Banyak juga yang ngomong kayak kalau misalnya kita berkaca ke beberapa investor terkenal gitu, misalnya kayak Warren Buffett atau misalnya semuanya gitu ya, itu dia bilang financial knowledge tuh bukan cuma orang yang kuliah doang yang tahu, tapi emang semua orang harus tahu karena itu basic kita untuk menjalani hidup gitu sih. Betul teman-teman. Jadi terlepas dari program studi apapun dan fakultas apapun, sepertinya financial knowledge itu benar-benar harus diketahui. Iya, wajib banget. Nggak
karena itu basic dari kayak kita misalnya hidup pun kita harus manage keuangan segala Betul, macam betul. gitu kan. Apalagi kalau misalnya orang-orang zaman sekarang kan anak-anaknya banyak yang semangat banget pengen jadi entrepreneur nih. Benar. Itu wajib banget kita tahu tentang tentang financial knowledge ini, kayak misalnya cash flow, gimana cara laporan keuangan. Nggak harus wajib tahu cara bikinnya, tapi tahu cara bacanya, itu yang paling penting sih. Nah ini nih, karena banyak banget kan zaman sekarang mahasiswa-mahasiswa ini sadar gitu kalau misalnya butuh mau buka bisnis atau buka apapun atau mungkin magang, tapi mereka nggak punya financial knowledge yang basic gitu. Jadi asal main buka aja, terus tengah jalan ternyata rugi ya. Ini bisnisnya tuh ternyata nggak menguntungkan, nggak profit. Iya. Gitu teman-teman. Jadi, nah benar udah lanjut. Sorry. boleh. Nah waktu kuliah dulu nih Kak, pernah ngerasain gak sih manajemen waktu untuk misalnya organisasi atau pergaulan tuh gimana cara manajemen waktunya? Iya, sebenarnya jujur waktu itu sih kalau misalkan cuman kuliah ya harusnya sih bisa banget ke manage. Ya itu kan gimana sekarang kita memprioritaskan suatu aja gitu sih. Time management kan is about prioritizing ya gitu. Jadi kayak mana yang kita mau prioritaskan, mana yang enggak, tergantung preferensi kita. Apa kita punya kayak side things yang mesti kita kerjain, side hustle, mungkin ada anak-anak yang suka, mungkin ada hobi lain, itu bisa juga. Tapi ya sekarang gimana nih caranya supaya nggak terkesampingkan nih kuliahnya gitu, karena kan ya ilmu-ilmu di pas kuliah itu sangat penting sih, sangat berguna gitu dan emang juga social knowledge juga tetap berguna, tapi ya gimana cara ngimbangin itu balik lagi ke masing-masing, karena kan itu nggak bisa disamain nih. Misalkan caraku manage waktu sama cara orang lain beda, karena punya kebutuhan masing-masing, punya hal yang perlu diprioritaskan masing-masing, tapi yang penting ya sebisa mungkin tetap dapat nilai yang terbaik lah gitu. Betul, jadi semuanya itu tergantung prioritas ya Kak ya. Dan satu lagi sih, bukan cuma nilai ya, tapi lebih ke konsep, karena nanti nggak kepake kalau cuma nilai, gampang kita lupa, gampang nggak ngerti nanti ketika kita di kerjaan tuh, karena yang di challenge tuh bukan nilai kita, bukan cara menghafal kita, tapi konsep kita ngerti nggak gitu, kita bisa nggak baca laporan keuangan, kita bisa nggak menginterpretasikan laporan keuangan untuk menjadi operasional bisnis gitu sih, yang paling penting. Betul. Bener. Setuju banget sih Kak sama yang tadi dibilang kalau misalnya nilai itu sebenarnya bagaimana kita mengimplementasikannya dalam dunia praktiknya nanti. Banyak sekarang nih yang mahasiswa tuh yang penting nilainya gede dulu nih, nggak penting nanti sebenarnya paham nggak sih semata kuliah itu gimana nanti praktiknya. Jadi menghalalkan segala cara supaya nanti nilainya tuh tetap A gitu, tetap di atas 3,5 lah atau sampai 4. Betul, karena nilai itu cuman buat ngetuk pintu administrasi. Benar. Karena nanti ketika kita interview, ketika kita komunikasi sama orang, itu terlihat kok mana yang memang sebenarnya cuma ngejar nilai, mana yang memang sebenarnya paham gitu. Karena nanti dunia praktek itu sama teori beda banget. Kayak contohnya misalkan nih, secara teori, misalkan kita konting nih, ada peraturan nama PSAK. Itu peraturan yang memang bakunya lah untuk standar keuangan itu. Nah, nanti ketika dunia kerja juga ada tempat-tempat di mana kita harus punya professional judgment namanya. Nah, professional judgment ini ketika kita perlu membuat keputusan, itulah di mana konsep kita di challenge gitu. Konsep kita ditanya, ngerti nggak gitu, bisa nggak kita pertahanin pendapat kita tentang keputusan kita itu. Karena ya nggak bakal ada yang pasti, maksudnya kayak accounting itu meskipun ada standar bakunya, tapi tetap ada nanti namanya professional judgment, karena tergantung dari tadi nature bisnis seperti apa, dan juga industrinya seperti apa, juga banyak hal yang membuat kita perlu konsep ini sebagai professional content gitu. Betul. Jadi teman-teman yang sekarang masih ngejar nilai banget nih, tapi bukan berarti nilai itu nggak penting. Benar. Itu juga satu kebanggaan sebenarnya ketika kita kita pernah dapat nilai segini. Cuman maksudnya jangan sampai itu doang nih yang kita yang kita fokusin, kita nggak fokus ke yang lain, misalnya kayak networking. Betul. Itu
apa ya, paling membantu itu kalau itu salah satu ada networking. Maksudnya bukan berarti networking kita mesti apa ya, mesti menjadi orang yang harus diterima semua orang, tapi kita tahu nih, oh networking mana yang akan nantinya membantu kita dalam berkarir gitu. Nah, ya itu tadi, kalau kita sendiri terlalu fokus sama nilai, kita akan buta sama networking gitu. Nantinya kita akan kehilangan kesempatan-kesempatan untuk ketemu orang-orang yang bisa bantu kita ke depannya gitu. Karena kita nggak pernah tahu nih, mungkin saat ini teman kita nilainya nggak bagus, tapi suatu saat mungkin dia cara komunikasinya lebih bagus, cara dia presentasi lebih bagus. Kita yang karena terlalu terbiasa untuk menghambakan nilai gitu ya, maksudnya nilai itu segalanya, kita akan kekurangan, nggak juga semua orang sih, tapi ada kemungkinan untuk lupa gimana caranya untuk present ke orang, karena ya kita cuma bisa nulis, baca, jawab gitu. Sedangkan komunikasi itu dan dealing itu ya, terutama adalah kemampuan kita untuk deal sama seorang itu nggak bisa cuma dengan buku gitu. Itu harus ketemu peers to peers, orang sama orang, kita ngobrol segala macam gitu. Itu kemampuan kita dealing, karena itu dalam karir pasti kepake dunia dealing itu. Misalnya kayak kemampuan kita membuat keputusan dan kemampuan kita menginfluence seseorang untuk kita dealing itu sangat berpengaruh. Betul. Nah, teman-teman yang di rumah nih, jangan cuma ngejar nilai aja nih, tapi juga networkingnya. Tapi jangan sampai networking untuk berteman sama semua orang, terus malah dipakai untuk yang aneh-aneh kayak nyontek, kerja sama. Nah, itu jangan ya. Nah, oh ya Kak, saat kuliah dulu nih, sebenarnya punya kegiatan lain gak selain kuliah? Ada sih. Waktu itu waktu itu memang kebetulan, bukan kebetulan sih, memang waktu itu salah satu ya privilege yang nggak bisa kita dapat adalah waktu itu kita nggak kayak sekarang nih, kayaknya tuh semua hal tuh bisa jadi kerjaan gitu. Semua hal tuh bisa jadi uang, dan tergantung kita mau mau atau enggak. Maksudnya dulu pun ada kesempatan itu, cuman karena sumber informasi nggak secepat sekarang, kita tuh nggak terlalu aware tentang itu gitu. Benar. Nah, kalau dulu sih ya selain kuliah ya tadi bangun relasi sama teman-teman gitu, main ya, seringkali juga main game sih, tapi ya yang pasti main game tadi jangan sampai menelantarkan nilai kita gitu. Kebetulan waktu itu ya bisa ke manage sih. Yang paling penting adalah jangan sampai nilainya di bawah yang nggak kita pengen. Betul. Dan yang pasti karena kan jujur main game pun mengasah kemampuan nalar kita kan gitu. Betul. Tapi jangan sampai itu kalau misalkan memang suatu saat akan dijadikan karir ya terserah gitu, tapi kalau misalkan memang mau fokus di accounting ya tetap harus nilai yang diutamakan. Tapi maksudnya jangan sampai ya itu tadi nggak pernah merasakan dunia lain selain belajar, selain tentang accounting gitu sih. Nantinya kita nggak bisa nyicipin, oh ini emang sebenarnya nggak, takutnya nanti kedepannya kita ngerasa pas kerja kok kayak nggak cocok ya sama kita gitu sih. Bahkan kayak gitu, kebanyakan orang ngerasa kok kerjaan accounting gini ya gitu, kok kerjaan finance gini ya. Nah takutnya kayak gitu. Tapi ya balik lagi nanti ke diri kita sendiri. Yang pasti ya kejar aja dulu sekarang nilai yang perlu, sesuai target kita seperti apa. Dan yang pasti kalau gagal jangan menyalahkan diri sendiri gitu. Boleh introspeksi, jangan sampai menyalahkan diri sendiri. Takutnya nanti terlalu yang pasti sih terlalu menghambakan nilai nggak baik sih. Intinya itu aja sih. Oh ya Kak, berarti Kakak ini kan angkatan 47 ya? Iya betul. Berarti lulusnya tahun 2013. Iya, Oke. Nah, dari awal lulus tahun 2013 itu gimana sih cara memulai karirnya tuh? Oke. Jadi waktu itu kebetulan waktu itu emang kan banyak tuh job fair segala macam. Ya, kebetulan betul. Alhamdulillah nih PB nih termasuk yang bagus banget juga sih memfasilitasi waktu itu. Jadi ada perusahaan namanya United Tractors. United Tractors itu salah satu anak perusahaan Astra yang paling besar. Bergerak di bidang tambang. Bukan tambang sih, dia itu heavy equipment. Tapi dia punya anak perusahaan juga namanya Pama, itu bergerak di bidang tambang. Jadi penjualan
alat-alat berat mereka, servis mereka itu ke dunia tambang, ke dunia tambang. Sekarang mulai ke arah konstruksi gitu-gitu. Nah tapi waktu itu salah satu perusahaan Astra yang terbesar, Toyota dan United Tractors ini. Waktu itu United Tractors datang ke IPB melakukan tes dari ratusan di gedung BS ya, waktu itu kan dibuka semua tuh. Di gedung BS tuh. BS tuh kan banyak tuh. Itu gede banget sih. Itu gede banget, semuanya dibuka, tes, cuman satu yang dipanggil. Cuman aku waktu itu. Alhamdulillahnya waktu itu nggak tahu apa yang dicari sama mereka, tapi kebetulan waktu itu yang kepilih aku aja sih. Jadi ya dari situ mulai karir sebagai cost controller waktu itu. Ketemu orang-orang yang hebat di sana. Astra yang pasti kita tahu, Astra itu bukan perusahaan yang kecil itu. Astra itu perusahaan yang culture-nya hebat sih. Dia itu memang people itu disebut capital sama dia. Jadi people itu benar-benar di-develop sama dia. Bukan bukan cuman karyawan tapi memang capital ya. Capital adalah sumber kita nih untuk untuk beroperasi. Kalau nggak ada capital kita nggak akan bisa beroperasi. Itu makanya yang enak tuh di sana gitu. Waktu itu kebetulan keterima di Astra, cuman memang waktu itu ada opportunity yang lebih menarik. Waktu itu ya Astra bagus banget, enak banget kerja di sana. Cuman waktu itu ada opportunity yang lebih menarik, itu di perusahaan yang cukup besar juga. Kalau yang pasti produk-produknya nih orang-orang pasti ada nih di rumah, minimal 1 atau 2. Kayak Pepsodent gitu. Itu waktu itu aku dapat kerja di Unilever. Tawaran di Unilever ya. Waktu itu ya karena penawarannya lebih menarik dan kebetulan challenging juga, lebih kayak ngerasa role-nya nih kerjanya lebih tertarik di sini deh gitu. Waktu itu jadi karena ada challenge dan opportunity yang cukup menarik itu, aku pindah ke sana. Dan kebetulan juga aku ngerasa kayaknya kalau di sini aku bisa lanjut kuliah 1 nih gitu. Jadi waktu itu aku sambil kerja kuliah 1, walaupun kebetulan sebenarnya di Unilever itu di Medan sih. Jadi jauh ya, kuliahnya di Jakarta ya? Tapi itu di online sih, online study gitu. Jadi ya menurut aku kayaknya cukup nih buat manage waktu kuliah sama untuk kerja gitu. Dan kebetulan ya Unilever siapa yang nggak mau gitu kan. Jadi ya udah, waktu aku mulai karir Unilever juga lumayan lama sih waktu itu, sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Bolak-balik Jakarta Medan sampai kuliah juga waktu itu untuk ujian. Sampai bolak-balik Jakarta Medan. 3 bulan 2 kali waktu itu. Jadi memang waktu itu kuliahnya di Jakarta, jadi ada 2 kali lah pertemuan dan sama ujian itu mesti datang ke kampus. Jadi ya bolak-balik lumayan seru juga sih ya, jalan-jalan juga waktu itu kebetulan. Ya alhamdulillah lulus. Nah waktu alhamdulillah lulus karena pengen balik ke Jakarta, dan memang waktu itu tujuannya pengen di KAP nih. Kalau buat anak-anak konten nih KAP jadi minat yang besar banget ya untuk accounting itu. Kebetulan alhamdulillahnya pun aku dapat di yang Big Four waktu itu. Jadi yang memang internasional, yang memang cukup nih untuk experience karir tuh portofolio bagus banget waktu itu. Aku waktu dari Unilever waktu itu role-nya belum sebutnya. Role-nya itu factory accountant, assistant sih sebenarnya. Waktu itu ada factory accountant-nya, aku assistant-nya. Aku megang beberapa area kayak fixed asset, inventory, bonded zone itu kawasan berikat. Waktu itu juga di situ untuk Unilever ada tiga itu sih paling penting Unilever. Dan satu lagi profitability analysis waktu itu. Kemudian pindah ke EY, itu KP, aku jadi editor sekitar hampir 2 tahun. Terus baru pindah ke yang sekarang. Aku sekarang di perusahaan permen. Ini ya, di PVM ya? Iya betul, Perfetti Van Mel. Jadi mungkin teman-teman yang pernah nyobain produknya Chupa Chups, terus Alpenliebe, juga Big Bubble, Happy Day, nah itu kita yang produksi. Nah, dari dulu nih, dari mulai lulus tahun 2013 sampai akhirnya pertama kali masuk dunia kerja, pernah ngerasain ada sesuatu yang berbeda nggak sih? Atau mungkin ada culture shock atau
atau apa gitu? Di dunia kerja. Dunia kerja. Kalau culture shock sih enggak ya. Enggak ya? Enggak. Karena memang iya, alhamdulillahnya tipikal orang yang cukup adaptif gitu, bisa. Oh ya. Ya itu yang paling penting juga di dunia kerjaan, yang harus Adaptif, bisa adaptif ya. Harus beradaptif. Kita harus bisa menyesuaikan diri di mana lingkungan kita, culture-nya, karena setiap perusahaan tuh pasti culture-nya beda. Aku pernah di 4 perusahaan nih, kebetulan alhamdulillah perusahaan besar-besar, culture-nya semua beda. Oh. Culture-nya benar-benar semuanya beda. Tapi ya semuanya ke satu orang yang sama untuk mengembangkan kita, mengembangkan karir kita segala macam. Tapi culture-nya beda. Cara melihat sesuatunya tuh beda. Nah, tapi disitulah kita di challenge gimana caranya untuk bisa adaptif, dan bukan cuma adaptif, tapi juga gimana cara kita bisa ngasih insight baru buat si company gitu. Misalkan jadi kita tuh di hire bukan cuma buat ngerjain sesuatu yang udah ada gitu, tapi caranya gimana ngasih insight baru, oh cara yang udah ada tuh kayaknya lebih baik kayak gini deh gitu sih. Okay. Jadi waktu itu memang secara culture shock sih nggak ada, cuma memang cukup beda sih, karena ketika di perusahaan itu dan perkuliahan, karena kalau misalkan di perkuliahan tuh kita masih bisa, otaknya masih bisa silo, dalam artian silo itu kerucut, cuman kita diri sendiri. Tapi kalau kita di kerjaan, di kantor nih ya, kita tuh nggak bisa silo pemikirannya. Kita harus tahu nih, oh kita tuh kerja di bagian A, kita tuh akan nanti kerjaan kita tuh akan berpengaruh ke tim yang lain gitu. Betul. Ke tim-tim yang lain, bukan kerjaan kita impactnya bukan cuma kita sendiri. Kalau kita jelek, bukan kita doang yang jelek, orang lain juga. Nah, kita tuh harus gimana caranya otak kita itu nggak boleh silo. Makanya sebenarnya sebagai accountant itu bukan cuma bisa caranya bikin jurnal, tapi gimana caranya paling benar adalah act as a finance business partner. Namanya sekarang tuh udah lebih keren ya, bukan accounting manager tapi business partner, di mana kita bisa ngasih insight ke orang-orang, bukan cuman kita bikin jurnal, bukan cuman controlling keluar masuknya uang, tapi gimana cara kita bisa ngasih insight ke teman-teman nih di kantor gitu, sebagai accountant ngasih insight, oh kita tuh harusnya operasional bisnis kayak gini supaya kita bisa dapat lebih profit dan supaya kita bisa mengembangkan bisnis itu. Nah, itulah di kerjaan yang paling penting adalah kita nggak boleh silo nih, nggak boleh mikirin diri sendiri. Gimana caranya kita bisa itu tadi manage ekspektasi orang dan manage ekspektasi diri sendiri itu. Sama-sama kerja, makanya namanya kerja sama, kerja bareng-bareng gitu. Jadi nggak bisa silo lagi. Kalau kuliah ya mungkin kalian bisa silo, bisa belajar sendiri, enak sendiri, dapat nilai bagus sendiri. Tapi di kantor nanti kalian nggak bisa tuh individual kayak gitu. Kalian akan ketemu banyak masalah suatu saat kalau misalnya kalian individualismenya tinggi. Jadi teman-teman yang masih punya rasa individualisme, yang penting ya udahlah nilai gue yang penting bagus deh. Nah, nanti di dunia pekerjaan nggak bisa kayak gitu ya, kayak nggak bisa sama sekali. Karena kita udah memberikan kontribusi kepada perusahaan nih. Jangan sampai ya udahlah yang penting divisi kita aja yang bagus. Nggak akan bisa. Karena misalnya finance nih, divisi finance bagus, kalau salesnya jelek, kalau productionnya jelek, gimana? Kalian nggak bakal bisa dapat bonus juga ujung-ujungnya gitu. Benar. Kalian nggak akan bisa kayak gitu, karena ya itu tadi, kerjaan kita itu jadi gini, biasanya ada namanya kan kalau di kantor itu, kalau kerja itu ada KPI, Key Performance Indicator gitu kan. Nah kita akan dinilai, biasanya KPI kita itu bukan cuma buat diri kita sendiri, berketergantungan sama KPI-nya orang lain juga. Kalau KPI kita jelek, KPI orang lain jelek. Kalau KPI orang lain jelek, KPI kita akan juga jelek. Betul. Nah makanya gimana caranya kita bisa bantu orang juga bisa bantuin kita. Betul. Itu yang challenge nanti, culture yang akan beda dibanding kuliah, itu sih paling penting. Nah nih Kak, kan tadi ternyata dari mulai United Tractors, habis itu ke Unilever, terus ke EY, dan sampai sekarang di PVM. Nah itu kan job desk-nya pasti beda-beda kan? Beda. Boleh diceritain gak sih job desk per masing-masing pekerjaannya? Kalau yang itu tadi udah dijelasin ya. Waktu itu aku jadi procure accountant assistant. Waktu itu aku megang handle inventory, fixed asset, kemudian juga kawasan berikat. Waktu itu sekitar value-nya tuh ratusan juta US dollar lah gitu, yang mesti aku kontrol gitu. Nah, kalau di Unilever, kalau di UT itu aku cost controller. Waktu itu aku cost controller itu sebenarnya nggak fully cost controller, tapi lebih ke megang transaksi detail, megang 68 cabang dan sites itu se-Indonesia. Karena aku di head office, jadi aku mesti ngontrol nih semua cabang-cabang di Indonesia tuh
melakukan transaksinya terkontrol gitu sih intinya. Itu di UT, kemudian di Factory Content Assistant tadi level udah, megang inventory, fixed asset dan cost berikat. Di EY aku jadi auditor. Waktu itu aku ya auditor kita tahu lah ya, meriksa laporan keuangan. Betul. Waktu itu aku dapat alhamdulillah megang semua accounts dan aku dapat megang sekitar total experience-nya ya ada di 10 engagements. 10 engagements itu termasuk banyak perusahaan-perusahaan global sih kayak Epson, Nielsen dan lain-lain itu aku dapat karena kan memang kebetulan kliennya EY kebanyakan global gitu. Betul. Aku dapat juga masuk di perusahaan yang global. Waktu itu sih fully auditing. Jadi gimana kita bisa memastikan, namanya assurance kan, memastikan bahwa laporan keuangan klien kita itu udah mematuhi standar akuntansi ini gitu. Itu di EY. Di Perfective Fund Man ini lebih menarik lagi karena aku itu megangnya profitability analysis, maksudnya planning and analysis. Dalam artian aku megang budget, forecasting, reporting, kemudian juga profitability analysis. Itu diasah banget kemampuan kita untuk menganalisis sesuatu, menginterpretasikan sesuatu karena nanti buat anak konten ya, kalian tuh bikin report ya udah report aja gitu, nggak akan berguna untuk manajemen, nggak akan berguna untuk company kalau misalnya kalian nggak bisa menginterpretasikan laporan tersebut gitu. Kayak apa sih artinya inventory 200 juta, apa sih artinya kita cost of goods sold-nya 500 juta segala macam, apa sih artinya gitu. Itu nggak bakal bisa berguna buat manajemen kalau kita nggak bisa menginterpretasikannya gitu, nggak bisa ngasih insight ke manajemen. Dan waktu itu pun kebetulan interviewnya di aku tuh lumayan menarik dibanding yang lain nih, karena waktu itu pertanyaan cuma satu. Aku dikasih tesnya waktu itu aku dikasih banyak Excel, dikasih banyak laporan keuangan. Terus pertanyaan cuma satu, simple. As a business partner, how would you run the business gitu. Gini. Jadi aku dikasih laporan keuangan banyak, so aku ngasih tahu nih gimana caranya kamu ngejalanin bisnis kita nih gitu. Jadi ya cuma kita nggak bisa bukan cuma bikin report gitu, kita harus bisa kita tuh harus strategi bisnis kita harus kayak gini dengan resources yang ada, dengan financial statement yang kayak gini, itu kita tuh harus menjalankan strategi bisnis yang kayak gini gitu. Nah kita tuh nanti akan dapat ya kayak gitu, nanti emang dunia kerja nanti akhirnya kan kayak gitu. Sebagai accountant itu kita harus bisa ngasih insight yang bisa bikin manajemen membuat keputusan gitu. Jadi karena ya itu tadi di dunia bisnis itu full of decision gitu, butuh banyak keputusan. Gimana caranya keputusan itu efektif dan efisien, itu kan paling penting ya. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin di program studi akuntansi, nah yang selama ini cuma tahu ya udah yang penting tahu deh caranya menyusun laporan keuangan, atau mungkin ya udahlah yang penting tahu jurnal, itu juga belum tentu hafal akun-akunnya. Lebih baik belajar lagi ya, karena nanti dunia pekerjaan bukan cuma nyusun laporan keuangan aja nih teman-teman ya ternyata. Nah, iya Kak, boleh nggak sih dikasih tips, kan udah bisa masuk di United Tractors dari banyak orang yang mendaftar nih, terus masuk Unilever, bahkan di EY yang Big Four, dan sekarang di PVM. Nah, boleh ngasih tips gak sih gimana bisa masuk di perusahaan-perusahaan ternama? Tips paling pertama adalah know yourself sih, yang paling penting. Betul. Know yourself, karena ketika kita mau ngelamar ke satu perusahaan, yang kita jual tuh diri kita sendiri. Gitu. Apa value yang kita bisa kasih ke company? What value that you can bring to the table gitu. Jadi apa yang bisa kamu kasih gitu. Nanti perusahaan ya akhirnya akan memilih mana yang lebih valuable di antara orang-orang gitu. Nah, sekarang caranya untuk membangun value itu tergantung kamu sendiri gitu. Jadi apa nih yang kira-kira menurut kamu karir kamu pengen kayak gimana gitu. Kamu mesti punya visi dulu. End goal aku nih mau ke sini gitu. Nah, caranya nanti gimana, muter-muternya gimana, ya gampang nanti. Tapi yang paling penting kita punya end goal, kita tahu nih, kalau mau belok kiri pun kita nggak ngasal belok kiri gitu. Benar. Jadi kita tahu nih, value kita selama menuntun karir ini ya jelas gitu ke arah yang emang kita tuju gitu. Nah, jadi disitulah nanti akhirnya kita bisa tahu nih, value kita nih ini gitu. Nah, jadi ketika ditanya perusahaan, kenapa kamu masuk perusahaan ini, ya kamu bisa jelasin, karena saya
valuable loh buat company ini, karena saya Betul. bisa ngasih sesuatu loh buat kamu dibanding yang lain gitu. Itu saya yang paling penting ketika nanti mau coba masuk perusahaan. Value apa yang benar-benar bisa kamu bawa, yang key strength kamu untuk masuk ke company itu. Oke, itu berarti tipsnya nih teman-teman, boleh dicatat. Mungkin nanti kalau misalnya udah lulus, nanti kalau misalnya ditanya sama HRD ya, kamu 5 tahun ke depan mau jadi apa? Nah, yang penting kita punya goals-nya dulu yang paling utama. Nah, dari situ kita bisa langsung bisa lihat nih kita value-nya tuh gimana dan key strength kita tuh di mana. Iya gitu. Nanti jadi kita tahu nih. Karena kalau kita nggak tahu tujuan kita akan muter-muter di situ aja geraknya gitu. Karena ada penelitian juga kalau orang nggak punya goals, Bener. ya dia nggak bakal pernah kemana-mana gitu. Dia akan diam di situ tempat karena dia akan ngerasa nyaman di situ. Jadi ketika kita nanti ditanya, yang pasti kalau misalnya ada pertanyaan yang tadi ya, untuk salah satu tipsnya juga nih, 5 tahun ke depan mau jadi apa, kalian boleh punya end goal yang cita-citanya tinggi, misalnya anggaplah jadi CEO gitu, it's okay. Tapi kalian masih tahu dulu realistisnya kayak gimana gitu. Betul, 5 tahun, apakah 5 tahun ke depan kalian mungkin bisa tiba-tiba jadi CEO? Mungkin kalau kalian bikin startup company. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa bikin startup company, tapi kalian mau berkarir di satu company yang udah established gitu ya, itu kalian mesti punya goal yang realistis juga. Nah, cuman kalau misalnya memang kalian, ya intinya tetap mau jadi CEO nih, oke, tapi gimana caranya dipecah-pecah kayak apa ya, kalau kayak kita makan roti sebesar ini kan gak mungkin kita makan semuanya kan, Betul. dipotong-potong gitu. Gimana cara kita motong-motong itu efisien atau enggak, itu kembali kalian. Dan itu gimana, itu juga salah satu yang kayak untuk jadi CEO nih value A, B, C, D, E yang kita butuhin nih. Nah itu value satu-satu itu yang kalian mulai cicil di karir kalian, yang bisa kalian mulai ambil dan bangun value bener. kalian bisa kalian bangun untuk gimana caranya jadi CEO gitu. Nanti untuk perusahaan-perusahaan company yang besar itu ya paling intinya itu tadi, karena kalian digaji di perusahaan-perusahaan yang besar itu juga nggak sedikit itu. Bener. Jadi jangan sampai para company ini ngebuang uang gitu untuk orang yang emang sebenarnya nggak punya value buat company gitu. Oke, berarti apa yang kita kasih untuk perusahaannya juga ya, bukan cuma kita mau dapat nih perusahaan yang besar, Iya, tapi kita nggak gaji tahu besar. apa yang mau Iya. kita kasih ke perusahaan. Iya, nggak tahu. Bener. Nih buat teman-teman yang di rumah yang masih nggak punya goals dan nggak punya tujuan yang jelas, kayak kaum yang jalanin dulu aja deh, belum tahu gimana nih akhirnya. Nah, mungkin dari sekarang bisa ditentuin nih goalsnya mau apa, mau jadi apa sih ke depannya gitu. Iya. Gak ada iya. salahnya nyoba, Benar. tapi sebisa mungkin jangan sampai buang-buang waktu aja sih. Benar. Karena yang paling bahaya kan pasti waktu. Gitu aja sih. Bener. Nah, oh ya Kak, kan pekerjaannya nih tadi udah dijelasin banyak banget, job desk-nya beda-beda nih. Betul. Nah, sebenarnya waktu kuliah dulu punya mata kuliah favorit gak sih? Mata kuliah favorit ya? Dulu sih auditing. Auditing, Tapi bener. setelah tahu kerjanya nggak punya kehidupan ya enggak. Nggak punya kehidupan, bener. Auditor rata-rata ya, kalau kalian mau jadi auditor boleh. Boleh. Jadi spesialitis di auditing itu uangnya banyak gitu. Uangnya Bener, banyak. bener. Tapi Bener. waktu kalian sedikit gitu. Ketika aku di auditor gitu ya, masih banyak orang-orang yang umur 50 tahunan gitu ya, jam 3 pagi masih di kantor. Tuh kayak Waduh. bukan kehidupan yang aku pengen sih. Jadi kayak, Bener. tapi auditing itu salah satu yang paling penting karena kan as an accountant gitu ya, kita masih make sure bahwa kalau company kita tuh terkontrol dan baik. Nah, salah satunya adalah dengan cara auditing gitu. Bisa dari internal auditor, kita punya internal controller, atau juga bisa jadi dari external auditor gitu. Bener. Karena saya juga auditing termasuk salah satu mata kuliah yang favorit karena Iya, biasanya gitu. Karena dosennya pernah bilang nih kalau misalnya auditing itu merupakan ibaratnya kayak ilmu tertinggi di akuntansi. Karena kalau misalnya mau belajar auditing, kita harus perlu belajar nih basic accountingnya dulu, Betul. intermediate, advance, bahkan analisis laporan keuangan sebelum akhirnya bisa belajar di auditing ini kan, Kak. Betul sih, setuju untuk masalah butuh basic knowledge accounting Benar, dulu. benar. Tapi bukan berarti ilmu tertinggi sih, karena Iya. aku sih setuju karena auditing dan accountant, dalam artian accountant yang business partner, itu dua hal yang berbeda gitu. Benar. Karena kalau auditing itu kita ya memang tipikal orang yang historical, kita melihat ya nggak selalu historical sih, karena kita juga akan melihat nanti as an auditor going concern company itu seperti apa, dan kita harus state nih
di financial statement, di laporan audit itu seperti apa sih company. Tapi yang menurutku lebih challenging ya justru bukan auditor, karena auditor sebenarnya udah ada bakunya, prosedurnya jelas, semuanya jelas, cuman bedanya nanti mungkin industrinya beda, secara ini beda. Tapi kalau as a business partner itu futuristik itu loh. Kita gimana cara kita melihat masa depan, gimana cara kita bikin strategi, itu menurut aku lebih challenging. Karena kalau auditor ya udah baku gitu. Baku benar. Banyak kerjaannya, challenging kerjaannya, tapi ya banyak karena banyak aja gitu. Ya challenging juga, banyak yang banyak case-case yang mungkin menarik gitu. Tapi kalau business partner itu beda gitu. Business partner itu makanya tadi bilang how do you run the business itu challenging sih, karena nanti kalian akan ngerasain ketika kalian di satu perusahaan, finance director kalian beda, leader kalian beda, itu akan beda stylenya. Itu style setiap orang tuh beda. Style setiap orang menginterpretasikan tuh beda. Orang punya strategi beda-beda gitu. Nah, itu yang jadi challenge, gimana caranya kita nih as a business partner punya insights, punya gut feeling lah. Gut feeling artinya apa ya? Punya feeling yang kuat lah, gimana cara kita buat run the business gitu sih. Itu lebih challenging sih, karena kita predict the future, karena itu udah pasti nggak pasti ya gitu. Benar kalau bisa lebih challenging. Karena menurut aku sih sebenarnya nggak ada yang lebih tinggi sih, tapi emang dua-duanya pun butuh basic knowledge accounting yang tinggi. Makanya aku bilang tadi, kita tuh nggak bisa tahu jurnal doang, cuma tahu bikin laporan keuangan, karena nanti itu akan terkikis sih sama teknologi untuk bikin laporan keuangan tuh akan terkikis. Tapi interpretasi itu dan strategi yang akan mungkin masih bisa kita jadiin value untuk sebagai content gitu sih. Nah, iya benar-benar. Tadi dijelasin juga kalau misalnya kalau kita cuma tahu itu aja, cuma tahu menyusun laporan keuangan atau gak pernah tahu gimana sih untuk forecasting ke depannya. Nah, ada yang pernah bilang kalau misalnya profesi akuntan ini bakal terkikis dengan adanya perkembangan teknologi dan zaman nih. Menurut kakak gimana nih? Nah, itu tadi aku bilang kan, salah satunya yang akan terkikis memang mungkin konten, tapi bukan. Tapi aku nggak percaya 100% akan terkikis. Benar. Mungkin akan terkikis beberapa tempat, kayak misalkan recording segala macam, karena kan dia suatu saat nanti nggak butuh lagi nih orang finance untuk ngejurnal penjualan segala macam, karena sekali bikin invoice langsung ke jurnal segala macam kayak gitu. Tapi kan nanti ada hal-hal yang nggak bisa otomatis pakai mesin. Mungkin nanti akan ada artificial intelligence, gimana cara kita financial proses ini tuh di-cut segimana mungkin untuk mengurangi labor gitu ya. Tapi ya aku yakin kemampuan untuk menginterpretasikan itu masih akan susah dipelajari oleh mesin gitu. Jadi tadi, dan auditing pun begitu sebenarnya. Dan memang auditing pun dibantu oleh mesin, kayak misalnya di UI nih, itu banyak program auditing sebenarnya, kayak kita tuh banyak aplikasi-aplikasi yang ngebantu kita untuk auditing. Tapi nantinya yang aku bilang tadi, professional judgment itu yang akan susah masih untuk diganti oleh mesin. Ada kemungkinan bisa, tapi aku yakin masih jauh. Nah, makanya kita nih as an accountant jangan cuma bisa tahu recording doang, jangan tahu bisa jurnal doang, ngapalin gimana cara jurnal debit kredit, tapi apa sih arti debit tadi, apa sih arti kredit tadi, apa sih arti inventory nilai segini, itu yang paling penting interpretasinya. Karena ya at the end of the day, finance itu cuma supportive function gitu. Benar. Cuman orang yang nge-support jalannya bisnis. Cuman orang-orang yang ngasih insight aja ke manajemen. Nanti eksekusi sales, eksekusi production tuh bukan orang finance gitu. Benar. Kita cuma bagian supportive aja, sama kayak HR gitu. Cuma bedanya kita ngasih produknya itu laporan atau analisis keuangan. Tapi kalau misalnya HR ya tadi di level orang nih gitu. Tapi kalau kita di level tadi, cuman kita ya ujung-ujungnya cuma supportive function aja gitu sih. Nah, itu gimana cara kita punya value yang sesuportif apa value kita, itu yang jadi challenge nanti kita ketika kita mau masuk ke perusahaan-perusahaan besar gitu. Betul nih teman-teman, jadi jangan cuma tahu record aja, cuma jurnal, debit kredit, tapi juga harus bagaimana kita menganalisa laporan keuangan tersebut dan forecastingnya ke depannya. Jadi harus ada soft skill atau keterampilan yang lainnya harus kita asah juga. Konsep yang paling penting, dan karena tadi technical things itu suatu saat akan di replace sama mesin, ya tadi atau AI, aplikasi sekarang udah banyak kan software. Artificial intelligence itu bisa jauh lebih cepat ngitung dibanding kita gitu. Benar.
suatu saat nanti apakah akan valuable atau enggak, yaitu nanti tergantung kita konten. Ya pasti intinya jangan terlalu fokus sama technical things, konsep yang paling penting. Karena technical things suatu saat akan bisa di-replace sih, itu aja. Kalau tadi kan ada mata kuliah favorit. Nah sebenarnya punya nggak sih mata kuliah yang dari dulu tuh kayak, aduh mata kuliah ini lagi nih, yang least favorit lah? Least favorite. Atau suka semua nih ternyata suka banget akuntansi? Yang least favorite itu teori akuntansi sih sebenarnya. Atau di lebih D3 teori-teorinya. Kenapa? Di D3 kayaknya nggak ada teori akuntansi. Ada nggak teori akuntansi? Teori-teori kita kan paling adanya teori sama praktikum. Paling teori di kuliah itu kita belajar teorinya sekaligus belajar mata kuliah. Bukan, maksudnya teori akuntansi adalah sejarah akuntansi sih yang dipelajarin. Sejarah tuh mungkin belum pernah ya. Mungkin ada yang yang dikasihnya di basic kalau kan. ntar mungkin dari satu, mungkin ada yang naruh ntar teori akuntansi. Itu yang paling least favorite sih, karena kayak ya oke, itu story tapi maksudnya penting juga sih sebenarnya memang apa namanya, kita tahu teori akuntansi yang dalam. Cuman yang paling tadi kan akhirnya juga sebenarnya accounting teorinya dari zaman ke zaman diperbaikin terus, makanya ada IFRS, ada USJP, ada PSAK. Itu kan akan terus direvisi, akan terus direvisi sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan zaman itu gitu. Nah jadi ya kayaknya nggak segitu pentingnya sih kayak sejarah itu. Jadi ya udah, yang paling penting adalah kita tahu nih update sekarang peraturan terbaru nih apa gitu, undang-undangnya nih terbaru apa gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu itu harusnya ya udah cukup sih gitu. Oke. Kayaknya yang punya masalah di teori bukan cuma kakak deh. Nah di kita juga nih, walaupun kita belum belajar nih tentang teori akuntansi, kayaknya kita juga paling males kalau misalnya harus belajar teori. Kan kita lebih suka praktek ya, namanya juga anak-anak D3 nih. Iya. Cuman ya tadi kalau yang teori akuntansi kenapa nggak enak kan karena banyak kan sejarah. Tapi kalau misalnya teorinya kayak advance accounting, kita mesti tahu teorinya. Tapi itu tadi kita harus dalemin loh. Benar-benar. Jangan salah, karena konsep tadi yang akhirnya akan kepake, bukan cuma praktek gitu sih. Bukan cuma technical things, karena kebanyakan praktikum kan yang perasaan ya di Iya, sini benar-benar. itu kebanyakan kita belajar technical things itu. Nanti suatu saat nih konsepnya kayak gimana, karena kebanyakan ya itu tadi nggak tahu deh, ntar coba aja tes aja gitu ya sama kamu, coba tanyain laporan keuangan tuh paling pertama buatnya apa gitu. Banyak yang mungkin masih belum ngerti konsepnya. Paling pertama tuh financial statement kan ada banyak, paling pertama dibuat apa, banyak yang belum tahu juga sih gitu. Jadi kayak mungkin karena tadi terlalu fokus sama teknik, sedangkan kita nggak tahu nih sebenarnya financial statement tuh gunanya apa dan fungsinya apa. Itu banyak yang masih belum aware lah tentang itu. Benar-benar, ternyata teori-teori itu juga penting untuk mempelajari konsep itu supaya nanti kita prakteknya juga bisa lebih paham. Karena selama ini kan kita kalau latihan-latihan soal mungkin kita udah jago nih, tapi ketika akhirnya soal itu diganti nih modelnya, kita kayak aduh gimana caranya nih, selama belajar kayaknya A terus yang keluar jadi B. Nah itu pentingnya belajar konsep ya. Karena dari ketika awal. kita nggak tahu, kita terlalu fokus sama teknikal, ketika kita dunia kerja nanti butuh professional judgment, kita akan buta, kita bingung mau gimana ya, mesti gimana ya, kayak gitu. Itu akan berat nantinya sih. Karena ya kalau kalian cita-citanya mungkin jadi manajer segala macam ya, kalian mesti punya tuh feeling professional judgment itu. Ada keputusan-keputusan nanti yang akan mesti kalian buat, kayaknya ini nggak sesuai PSAK deh, tapi ini make sense nih gitu. Itu yang nanti akan akan dibutuhkan oleh seorang manajer nanti kan. Tapi ya nanti itu tentu akan di-challenge lagi sama external auditor. Biasanya kayak aku misalnya ada asumsi-asumsi yang dibuat oleh accounting manager, pasti aku akan challenge itu. Selama asumsinya itu masih nggak terlalu jauh dari PSAK dan masih make sense itu ya, masih masuk dalam logika dan secara materiality juga nggak tinggi ya, nah pasti belajar kan auditor materiality. Itu akan diterima. Tapi ya nanti makanya itulah professional judgment itu yang akan nantinya dibutuhkan banget oleh sebagai accountant gitu. Benar-benar. Apalagi sebenarnya profesi accountant tuh harus terus belajar ya kayak, karena sebenarnya perkembangan akuntansi itu cepat banget, apalagi banyak peraturan-peraturan yang sering banget berubah. Apalagi kalau misalnya pajak itu PSAK juga selalu berubah dan berkembang. Apalagi sebenarnya kalau misalnya belajar nih di kuliah, kita beda buku aja sebenarnya udah beda metode nih. Terus pernah sekali saya tuh lagi ulangan dan itu kalau nggak salah intermediate. Saat itu lagi punya edisi yang terbaru, tapi saya punyanya edisi yang lama. Saya belajar dari edisi yang lama, terus pas ulangan ternyata salah metodenya. Nah itu sih penting banget. Apa tuh contohnya? Misalkan metode apa?
apa ya waktu itu tuh, jadi dulu di edisi 10 kayak di 11 terus ternyata ada yang beda di situ, terus ada apa ya metode, lupa itu, tapi pokoknya salah sampai kayak kamu harusnya ikutin buku yang terbaru nih, yang bener yang buku yang terbaru, itu salah padahal walaupun hasil akhirnya sama gitu. Karena memang itu tadi banyak peraturan accounting itu ya dibuat juga dengan, ya makanya kenapa kita Indonesia ngikutin ke IFRS, karena memang di IFRS itu lebih fleksibel, lebih banyak asumsi dan lebih banyak metode yang sebenarnya bisa di-challenge. Kalau USGP kan lebih kaku ya gitu, kayak peraturannya belum jelas. Tapi kalau di IFRS tuh lebih banyak, nantinya akan boleh di-adjust sesuai dengan industri yang ada. Gitu sih. Jadi kayak sebenarnya konsep itu juga ya selama menurut kita ya make sense untuk industri itu dan bisnis kita, nature bisnis kita ya nanti professional judgment kita yang akan di-challenge saja tentang itu. Oke. Makasih loh Kak. Nah, selama pekerjaan nih, kan banyak banget ya profesi-profesi yang udah Kakak jalani nih. Nah, ada gak sih challenge yang terbesar selama di pekerjaan atau di dunia kerja tuh? Challenge terbesar jujur ya? Iya. Menurutku itu bukan technical thing sih. Bukan accounting, bukan interpretasi laporan keuangan, tapi adalah yang paling challenge adalah menginfluence orang. Oke. Kenapa? Karena kita tuh dituntut sebagai finance business partner gitu ya. Finance business partner itu harus bisa menginfluence orang dengan financial insights gitu, intinya gitu. Jadi, nah itulah pelajaran yang susah itu, karena lebih susah manage orang dibanding manage mesin itu. Manage itu ya. Bener. Orang tuh kan beda-beda, otaknya beda-beda, dan tergantung mood juga orang, kan itu gimana caranya kita manage orang, itu yang paling susah sih menurutku. Karena ya itu seninya, makanya itu lebih ke seni dibanding ke sains ya, karena kan itu nggak ada yang baku gitu. Jadi di situ challenge sih. Cuman ya aku terbantu dengan beberapa buku sih, jujur. Beberapa buku tentang leadership dari John C. Maxwell, juga dari tentang apa namanya? Ya John C. Maxwell tuh ada buku yang aku baca 2, itu Great Leaders Ask Great Questions. Jadi leader itu ya bukan nyuruh, tapi the best answer seorang leader itu ya pertanyaan. Jadi membangun orang untuk apa ya? Untuk bekerja sesuai dengan apa ya? Orang tuh terinfluence bisa dengan pertanyaan sih dibanding kayak directive instruction gitu. Kedua juga bukunya adalah tentang 360 degree leaders. Itu adalah 360 derajat leaders. Jadi kita walaupun di level paling bawah nih, sebenarnya kita bisa aja jadi leaders. Menurut John C. Maxwell tuh dia bilang leadership is all about influence, nothing less, nothing more. Artinya ada kayak ya kita kalau mau jadi leaders ya cuma tentang influence. Bisa nggak kita nge-influence orang walaupun kita di level paling rendah? Kalau misalnya kita bisa nge-influence orang kanan kiri atas bawah itu di level organisasi, ya kita seorang leader gitu. Nah itu yang paling susah, karena ya menginfluence orang tuh kita mesti kenal satu-satu orang ya. Kita nggak bisa nih influence orang dan orang yang satu ini disamain dengan orang yang kedua, nggak bisa, karena karakternya beda, apa yang dia ekspektasikan juga beda. Makanya kita harus tahu nih, mesti kenal banget orangnya, misalnya dalam artian orang ini tuh cocok di-influence dengan cara kayak gini. Itu yang lebih susah sih, karena bisa jadi hari ini kayak gini, besok udah beda gitu. Bener. Itu yang lebih susah dibanding kayak kita bikin laporan keuangan, bikin analisis, karena lebih gampang, itu bisa nggak perlu manage ekspektasi orang. Itu sih yang paling susah justru di kerjaan. Oke, berarti emang apa ya, pengalaman tentang leadership tuh, pengetahuan tentang leadership memang perlu dipelajari ya Kak ya, perlu wajib tuh. Itu hal yang paling penting, karena at least kalau kita bukan jadi leadership untuk orang, kita harus bisa jadi leader untuk diri sendiri gitu. Iya, cara kita manage sesuatu, cara kita berekspektasi tentang sesuatu, ya itu juga dibutuhin dari sisi leadership. Kayak leadership ya banyak lah tentang leadership itu ya, tapi ya salah satunya tadi, untuk kalau kita pengen punya karir yang cukup lancar gitu ya, yang bisa bergerak lah gitu, bisa naik, ya itu tadi kita butuh skills itu. Karena banyak nanti nyaksin dunia kerja, banyak orang-orang yang sebenarnya secara technical things nggak jago, tapi dia jago influence orang. Influence orang jago. Banyak kayak investor mungkin dia kayak, atau misalkan leaders ya orang-orang luar ya gitu, terutama orang India tadi ngerasain, mereka tuh bukan rasis ya, maksudnya emang orang sana tuh jago loh, maksudnya jago presentasi, jago cara ngomong gitu, jago menginfluence orang.
banyak orang-orang Indonesia yang kalah gitu ya, karena sebenarnya mereka technical things nggak jago, tapi mereka tuh jago aja gitu nge-influence orang gitu. Itu tuh yang mesti dipelajarin sih sebenarnya sama orang kita, karena itu tadi kalau kita nggak bisa nge-influence orang, kita punya duit 100 juta tapi orang itu nggak terinfluence, kita mau ngapain duit 100 juta tuh bisa menguntungkan dia, ya nggak bakal mau orang itu sih, itu paling susah. Itu seni sih, nggak bakal pernah ada benar-benar gak itu nggak bakal pernah bisa diaplikasikan ke semua orang gitu. Kalian harus benar-benar punya keinginan untuk mengerti orang itu, dan ketika orang itu udah percaya sama kalian, baru kalian bisa jadi leader untuk orang itu. Bener. Nah, karena ini juga ada beberapa pengalaman sih Kak. Jadi ada beberapa teman saya yang dia sebenarnya nggak terlalu pinter banget, tapi dia jago banget ngomongnya ke teman-teman. Jadi kayak tolong bantuin ini dong. Teman-temannya pasti mau banget, dan relasinya ternyata luas banget. Nah itu dia malah banyak banget bisnisnya, orang-orang gak ada yang tahu. Kita taunya cuma dia malas banget nih, jarang masuk, tapi ternyata dia jago banget nih ngomong sama orang lain. Itu yang penting sih. Orang kayak gitu yang akhirnya akan apa ya, akan lebih sukses, karena ngomong tuh nggak doang gitu. Iya, benar. Bisa menggerakkan orang. Ngomong tuh bisa ngegerakin masa, itu kata Panji. Jadi ngomong tuh nggak doang emang. Jadi ya itu yang mesti diasah juga, salah satu skill yang memang harus kita tahu nih. Dan cara yang pasti ya kita mesti tahu nih gimana caranya omongan kita masuk ke orang, omongan kita mau diterima sama orang, itu kita mesti tahu nih step apa aja. Kayak orang itu harus percaya dulu sama kita, orang itu harus yakin dulu sama kita. Ini itu ada artnya lah di situ. Banyak kok bisa pelajaran di YouTube juga banyak sekarang ya. Iya, benar. Lebih gampang. Lebih banyak ini aja ya, ngulik-ngulik nih. Iya. Lebih banyak baca buku, atau mungkin langsung aja praktik ya. Walaupun kita baca buku langsung praktik, kita nggak pernah praktiknya. Nah itu apa namanya, banyak juga, cuma juga banyak buku tapi nggak diaplikasikan, karena toh kayak ya mungkin kita ngeliat CEO ini baca buku 20 buku dalam waktu berapa lama gitu. Mungkin kayak kesana pinter banget. Tapi sebenarnya mereka tuh milih bukunya, milih kayak ini applicable nggak buat kita. Kalau bukunya nggak applicable dan kita nggak bisa ngelaksain dunia nyata, ya buat apa gitu. Dan mereka juga paling ngambil beberapa intinya aja, nggak semuanya. Maksudnya nggak semuanya baca. Nah, ada juga yang kata-kata aku suka, smart is knowing what to do, but wise is knowing what not to do. Oke. Jadi ya kita bisa aja tahu semuanya untuk melakukan, tapi kita mesti tahu nih gimana cara kita lebih efisien. Kita kayaknya nggak perlu deh ngelakuin nih. Meminimalisir itu yang lebih susah dibanding mengkolek gitu. Kita bisa banyak ilmu yang bisa kita terima, kita ini, tapi misalnya kita minimalisir mana yang penting, mana yang enggak, mana yang bisa kita lakuin, mana yang enggak, itu yang lebih susah sih sebenarnya. Oh iya Kak, ternyata udah banyak banget pertanyaan yang udah aku sampaikan. Sebelum akhir nih, ada nggak sih closing statement buat teman-teman di rumah atau teman-teman mahasiswa lainnya? Yang paling penting untuk teman-teman nih ya, untuk nantinya suatu saat berkarir, pasti akan nemuin di mana ini bukannya jalan karir kita, ini bukannya yang kita pengen gitu. Karena kayak contohnya di accounting nih juga ada, kita bisa jadi generalis, business partner, jadi director segala macam kayak gitu. Atau kita jadi spesialis kayak consultant, tax consultant, atau misalkan jadi auditor, spesialis situ aja gitu. Itu akan tergantung ke teman-teman yang nanti. Pasti ada suatu saat nanti akan kerasa nih, ini bukan sih yang kita pengen. Ini bukan sih jalan kita benar-benar kita pengen lakuin lah gitu. Ada sih beberapa hal yang paling penting kita mesti ngerti gitu tentang itu. Kalau teman-teman bisa nanti cari aja tentang ikigai, itu namanya, itu adalah the purpose of life-nya orang Jepang gitu ya. Ikigai itu nanti ada di situ gimana cara kita nemuin diri kita sendiri gitu. Maksudnya purpose of life kita tuh apa gitu. Di ikigai itu ada. Terus juga ada beberapa hal tentang kayak ya tadi nanti ketemu apa ya, untuk karir itu yang pasti salah satu ada aja deh ya, untuk indikatornya adalah kalau kita nungguin hari Jumat nih ya, dan malas ketemu hari Senin, kalau kata Gary Vee itu you need to change your game gitu. Jadi kayaknya bukan situ deh tempat lu gitu. Karirnya bukan di situ deh, cari tempat yang lain. Selama kalian nih teman-teman masih muda kan, jujur aku pun masih nyari gitu, aku pun masih kayak ini bukannya yang pengen aku lakuin, ini bukannya. Tapi ya itu tadi yang paling penting, coba aja, dan kalian juga tahu nih mana yang mesti kalian prioritasin, mana enggak. Kalau menurut kalian kayaknya nggak bisa deh langsung beresiko ke situ, ya kalian pelan-pelan bisa
pilih. Yang paling penting kalian suatu saat mesti secepat mungkin bisa nemuin apa yang kalian pengen gitu. Salah satunya cari ikigai tadi. Terus juga paling penting adalah indikator paling penting pertama aja, paling seneng ketemu weekend, paling malas ketemu Senin itu. Atau udah ketemu udah malas nih bangun Senin, udah kayaknya lu masih nyari hal yang lain lah gitu. Itu tadi sih yang paling penting. Karena nanti kesuksesan kita itu, misalnya karir kita naik atau enggaknya, sebenarnya bukan cuma suksesan dalam artian kaya ya, tapi bener. kita dengan bangun nggak malas aja itu suatu hal yang harusnya kalian bersyukur, karena kalian nggak bakal stres segala macam jalannya gitu. Walaupun mungkin nggak banyak dalam menghasilkan secara moneter gitu ya, tapi kalau misalnya kalian senang ngelakuinnya, secara kalian purpose of life ku tuh ini gitu ya. Secara ikigai udah terpenuhi, itu udah cukup sih menurutku. Yang paling penting adalah itu, karena jangan sampai kalian di akhir-akhir hidup kalian tuh nyesel aja ngelakuin yang selama ini kalian lakukan. Mungkin sekarang umur 20-an nih misalnya, kalian kerja sampai umur 40, 45, terus kalian di umur 46 nyesel nih 20 tahun ini ngerjain apa gitu. Jangan sampai sih itu. Bener. Kalau misalnya menurut kalian ya sekarang udah apa namanya, aku sih nggak bakal ada ilmu yang terbuang ya. Bener, kalau misalnya kalian pasti. belajar accounting itu mau yang lain silahkan, tapi yang pasti accounting itu nggak bakal kebuang, tenang aja, nggak usah nyesel kalian masuk. Tapi karena accounting itu nggak bakal kebuang, dan itu tuh basic knowledge yang seharusnya orang tahu gitu, yang benar orang kayak tadi lagi untuk menjalani hidup tuh kalian mesti tahu manage cash flow, agak teknikal, mesti tahu tentang manage cash flow, gimana caranya kita punya punya penghasilan yang cukup dan punya pengeluaran yang cukup juga gitu. Itu basic knowledge yang akan kalian nanti tahu dan berguna banget buat kehidupan kalian. Meskipun mungkin kalian keluar dari accounting nggak berkarir accounting gitu ya, tapi yang pasti ilmu accounting kalian nggak bakal kebuang sih. Itu yang pasti itu aja tadi. Financial knowledge insight-nya, konsepnya dikuatin, nggak usah terlalu ini, dan banyakin juga ngobrol sama orang. Banyakin juga ngeliat, coba cari orang-orang yang menurut kalian kayaknya gue mau jadi kayak gini gitu. Kayaknya role model gini, berarti role model kayak gitu. Kalian ikutin aja blueprint-nya mereka kayak gimana, dan kalian nanti kan ke gambar nih, mau jadi kayak gini tuh harus jalannya ke sini. Nanti kan kalau misalnya kalian nggak tahu sama sekali mau jadi kayak gimana, nggak punya tujuan, tadi balik kayak nggak punya tujuan, kalian akan muter-muter. Ntar akhirnya ketika umur 46, wah ngapain aja gue nih 20 tahun gitu kan. Terbuang sia-sia gitu ya. Yang paling penting tadi kenalin aja diri kalian sendiri masing-masing. Gak gampang, emang itu salah satu yang paling susah. Menemui diri sendiri itu susah banget gitu, dan berdamai dengan diri sendiri itu susah banget. Jadi kalian belajar aja terus apa yang kalian pengen, yang pasti sebisa mungkin efektif dan produktif. Dan itu tadi cobain aja banyak hal, yang pasti nggak usah nyesel masuk accounting, apalagi di IPB gitu ya. Pasti kepake ilmunya, lanjutin aja. Dan juga nilainya juga harus ya sebisa mungkin kalian konsepnya benar dan nilainya juga bagus gitu ya, karena kan nanti itu yang salah satu bantu kalian juga. Bukan berarti nilainya jelek juga nggak apa-apa, tapi itu nilai itu cuman ngetok pintu pertama aja kok, tapi nanti selebihnya masuk atau enggak itu gimana kalian ketika interview, gimana kalian cara present diri kalian, ketahuin diri kalian kayak gimana, value kalian kayak apa, itu kalian nentuin nanti. Dan nanti pasti ada pasar yang akan nerima kalian kok gitu aja sih. Pelajarin aja diri kalian sebaik mungkin gitu sih saran gue. Oke, makasih banyak ya Kak Firman. Berarti teman-teman yang pertama nih, yang penting emang networking ya Kak ya. Iya. Networking, terus yang kedua itu apa lagi? Tadi ada disebutin juga kalau kita juga harus punya financial knowledge yang pas juga nih, terus yang kuat nih. Terus buat teman-teman yang masih belum punya tujuan, yang masih ya udahlah jalanin aja. Mungkin dari sekarang bisa nentuin nih goals-nya mau jadi apa sih ke depannya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Firman. Semoga sharing-sharing kita tadi barusan nih bisa jadi insight buat teman-teman yang mahasiswa atau mungkin yang di rumah masih bingung, aduh mau gimana ya ke depannya. Oke. Terima kasih banyak Kak Firman. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga banyak banget manfaat yang bisa diterima. Saya Clara Cintaka sebagai host kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.